Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kontekstual Bible Reading kita, Lukas pasal 17, ayat 1 sampai 37, dipersilahkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pulalah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot.
Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Tuhan, pada pagi hari ini Lukas 17, beberapa poin yang dapat kita pelajari secara kontekstual. Ayat 1-6, Yesus memberikan beberapa nasihat. Yang pertama mengenai penyesatan. Penyesatan tidak mungkin tidak ada dan pasti cepat atau lambat ada. Tapi celakalah orang yang melakukannya. Ayat yang kedua adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Kalau kita melihat dari Matius 18, dari Injil sinoptiknya, orang-orang lemah ini anak-anak kecil yang percaya kepada Yesus. Dan ini menjadi kerinduan kita bahwa anak-anak kita dan perhatian kita juga supaya anak-anak kecil yang lemah, masih lemah, tetapi mereka percaya Yesus, itu senantiasa kita jaga iman dan pengharapan mereka terfokus kepada Tuhan Yesus. Kemudian mengenai menegur yang berdosa dan mengampuni. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuninya. Mengenai menegur yang berdosa dan membawa mereka kembali kepada Tuhan Yesus dan mengampuni. Nah, ini kasih yang dari Kristus. Tuhan memberikan nasihat mengasihi ini dalam 2 sisi, menegur yang berdosa dan juga mengampuni yang bersalah, yang mengaku kesalahannya dan kembali bertobat. Kemudian Tuhan juga menasihatkan betapa iman diperlukan ya, dalam mengikut Yesus. "Tambahkanlah iman kami," jawab Tuhan. "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Ayat yang ke-7-10 ini mengenai tuan dan hamba. Ayat ini, ayat 7-10 mengajari kita bagaimana dalam mengikuti Yesus, dalam melayani Tuhan Yesus, sikap kita, attitude kita, dan respon kita dalam mengikuti Tuhan, dan apa yang Tuhan kehendaki. Kita rindu pada pagi hari ini belajar dari nasihat Tuhan bahwa sebagai seorang hamba kita harus taat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau dari ayat ini secara tidak langsung, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, setelah akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum." Kemudian, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang telah ditugaskan kepadanya? Poin yang dapat kita pelajari dalam mengikuti Yesus, dalam melayani Tuhan, ya, melakukan segala tugas yang Tuhan percayakan sebagai tanggung jawab sampai selesai, sampai finish. Namun ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama bahwa setelah sampai finish tidak sampai berhenti di situ. Selanjutnya adalah rasa hormat kita, kerendahan hati kita. Kita menyadari bahwa kita bisa melakukan tugas itu semua, melayani Tuhan dengan komitmen, dengan sepenuh hati, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan nasihat Tuhan, "Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna,
kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan setelah selesai melakukan segala tugas yang Tuhan berikan. Ini sikap kerendahan hati, hormat, taat menyelesaikan tugas dari Tuhan. Dan kita melihat di situ Tuhan menyediakan ada makanan dan minum pada waktunya, dan kita melihat bagaimana Allah begitu luar biasa menghendaki ketaatan, menghendaki kerendahan hati, hormat kepada Dia, Tuhan yang memiliki kita. Ayat 11 sampai 19, Lukas menarasikan 10 orang kusta, 9 orang dari orang sekitar Galilea Samaria, di perbatasan Galilea Samaria, orang-orang Yahudi, sementara yang 1 orang ini dari orang Samaria. Dari 10 orang yang sama-sama sakit kusta ini, sama-sama mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan. Mereka juga awalnya sama-sama memiliki iman untuk mengalami tahir dari kusta itu, karena mereka sama-sama mau untuk menghadap kepada imam-imam. Tetapi ternyata mengalami mukjizat itu respon orang berbeda-beda. Kalau kita melihat pada ayat 11 sampai 19, ketika Tuhan berkata kepada 10 orang itu, ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 10-10-nya mengalami tahir di tengah jalan ketika dalam perjalanan taat karena disuruh Tuhan menghadap imam-imam. Tetapi yang membedakan dari 9 dan 1 orang ini adalah respon setelah menerima mukjizat dan pertolongan Tuhan. Yang 1 orang, yaitu orang Samaria, dia kembali kepada Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Ya, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dengan ketulusan, dengan kuasa, dengan kasih-Nya. Tapi lebih dari itu, Tuhan Yesus juga merindukan adanya respon, adanya relasi, tidak hanya sekedar mengalami pertolongan Tuhan, tetapi ada pertumbuhan, ada kedekatan, ada bersyukur, ada menyembah Tuhan. Kalau kita melihat di sini, yang sangat membedakan dari 9 dan 1 orang ini, yang 9 orang hanya mengalami sekedar pertolongan fisik, yaitu kustanya tahir. Tetapi kalau kita melihat 1 orang Samaria ini, tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak hanya secara fisik dia mengalami pertolongan Tuhan, sembuh dari kustanya, tetapi dia mengalami keselamatan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkan, karena dia memiliki iman meskipun dari orang asing, tapi terlihat dari responnya dia kembali mengingat pertolongan Tuhan, bersyukur, bersungguh menyembah, memuliakan Tuhan, dan Yesus mengapresiasi iman itu. Dan orang asing, orang Samaria ini karena imannya dia beroleh keselamatan. Yang terakhir ayat 20 sampai 37 ini kedatangan Yesus yang kedua kali, kedatangan kerajaan Allah. Diingatkan Tuhan kepada orang Farisi saat itu yang bertanya, atas pertanyaan orang-orang Farisi ayat 20, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kalau kita bandingkan dengan Injil sinoptiknya Matius dan Markus, kedatangan Yesus yang kedua kali ini dipertegas dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 ini. Yang pertama yang dapat kita pelajari, tanpa ada tanda-tanda lahiriah. Dan kalau ada yang mengatakan Yesus ada di sana, Mesias di sini dan di situ dan seterusnya, nah itu
pastilah sebuah kepalsuan atau kebohongan. Di Matius dicatat Mesias palsu, nabi-nabi palsu, dan itu tiba saatnya akan masif diinformasikan, masif untuk mencoba menyesatkan. Kalau mungkin orang percaya, juga diawali dengan penderitaan dan tanda-tanda yang lain. Tetapi Tuhan Yesus memperingatkan bahwa poin yang pertama, tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, ini Yesus yang transenden, tetapi juga yang imanen. Nah, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan iman yang teguh, meskipun tidak ada tanda lahiriah yang pasti, tetapi Tuhan akan memberikan kepekaan untuk bisa membaca zaman, tetapi tidak perlu kita melihat secara fix kapan dan apa tandanya, tetapi Tuhan pasti akan memberikan satu tanda, dan kita menyadari semuanya bahwa dengan iman, dengan kepekaan yang dari Tuhan, kita bisa melihat itu. Dan kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Dan kalau ada yang mengatakan, ia ada di sana dan di sini, itu pasti sebuah kebohongan. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujungnya langit yang lain, demikianlah pula kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Ini sebuah bukti dari firman Tuhan bahwa Yesus tidak dibatasi ruang dan waktu seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang memberitakan sesuatu yang salah tentang kedatangan ini. Poin yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah waktunya tidak dapat terduga. Apa tandanya dan kapan hari jamnya tidak ada yang menduga. Dan dijelaskan melalui ilustrasi, melalui peristiwa Nuh dan peristiwa zaman Lot. Banyak orang tidak menyangka, banyak orang tidak menduga-duga, karena semuanya sepertinya berjalan dengan lancar, berjalan dengan normal, dengan biasanya. Kawin mengawinkan, kemudian berbisnis, dikatakan ayat Lot, makan minum, membeli, menjual, menanam, membangun, dan seterusnya. Tetapi datang dengan tiba-tiba dan datang dengan tidak terduga-duga. Namun demikian, apa yang dapat kita lakukan ketika Tuhan memberikan firman-Nya melalui ayat 20-37 ini, berkali-kali Tuhan mengatakan, demikianlah juga, barang siapa, demikianlah. Ini sesuatu yang menegaskan dan ada yang penting sekali, ayat 34, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, dan seterusnya. Di sini apa yang dapat kita tangkap, yaitu Tuhan Yesus menghendaki untuk totalitas kesetiaan, ketaatan dalam mengikuti Tuhan. Bahkan sampai nyawa pun, kalau itu Tuhan menghendaki, ya kita harus relakan, karena iman dan ketaatan kepada Kristus itulah yang menjadi utama. Barang siapa berusaha menyelamatkan, mempertahankan nyawanya, mempertahankan semua yang dimiliki di dunia ini, dia akan kehilangan. Dan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, diperlukan totalitas, ketaatan, dan tentunya berjaga-jaga. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kontekstual Bible reading kita, amanat teks, Tuhan menghendaki kita dari nasihatnya untuk waspada terhadap penyesatan, mengampuni, menegur yang bersalah, menjadi hamba yang taat dan hormat, menyelesaikan segala tugas yang diberikan Tuhan sampai selesai semuanya. Kemudian bersyukur, mengingat pertolongan Tuhan, dan mengalami relasi yang baik dengan Tuhan. Kemudian peka, totalitas dalam mengikut Tuhan dan berjaga-jaga. Aplikasinya kita terus menjagai kehidupan iman kita, keluarga kita untuk dibebaskan dari penyesatan, mengasihi, mengampuni, menjadi hamba yang taat dan hormat, selalu mengingat pertolongan Tuhan, peka dan berjaga-jaga. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Yang diamanatkan pagi ini kita bisa contoh, hanya satu orang Samaria yang kembali pada Yesus bersyukur dan mengucap syukur. Mana yang 9 dia lupa. Itu sebabnya pagi ini kita meresponi banyak hal yang sudah diperbuat, kita mau bersyukur kepada Bapa. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Banyak yang sudah diperbuat oleh Yesus. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Yesus buat masing-masing diri kita. Mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah diingatkan supaya kami tidak disesatkan dan tidak menjadi penyesat. Tuhan, pakai kami sebagai hamba-hamba yang setia, yang katakan kami hamba-hamba yang hanya melayani yang ditugaskan, dan kami mau Tuhan selalu bersyukur karena Tuhan sudah mengerjakan banyak hal untuk hidup kami, supaya kami datang sujud pada Yesus, mengucap syukur dan memuliakan Yesus. Dan biarlah kami terus berjaga-jaga di akhir zaman. Biarlah Tuhan terus sertai setiap anak-anak-Mu, semuanya berjalan dengan ketaatan, kekudusan, dan Tuhan berkati semuanya dengan limpahnya, supaya kami semua sehat, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam setiap langkah hidupnya. Tuhan, studinya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan, dan lindungi semuanya tetap sehat dan tidak berdosa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran.